Crazy Rich Surabaya, Budi Sahid, yang sempat menggugat PT Antam ke pengadilan, kini malah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus rekayasa jual beli emas oleh Kejaksaan Agung, Kejagung. Menurut Direktur Penyidikan, Jaksa Agung Muda, Bidang Tindak Pidana Khusus, Kuntadi mengatakan, penetapan tersangka dilakukan penyidik usai memeriksa Budi Sahid dan melakukan gelar perkara pada Kamis 18 Januari 2024 kemarin. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara intensif dikaitkan dengan alat bukti lain yang telah ditemukan penyidik, pada hari ini status yang bersangkutan kita naikkan menjadi tersangka, ujarnya dalam konferensi pers Kamis 18 Januari 2024. Kuntadi menjelaskan, dalam kasus ini Budi terbukti melakukan pemufakatan jahat dengan pihak lainnya untuk menyalahgunakan kewenangan penjualan emas atau logam mulia dari butik Surabaya 1 Antam. Berdasarkan hasil pemeriksaan, total ada 24 saksi. Kuntadi mengatakan, aksi rekayasa dilakukan tersangka bersama EA dan 3 pegawai Antam berinisial AP, EK, dan MD pada periode Maret hingga November 2018. Ia menyebut, rekayasa dilakukan butik Surabaya 1 dengan cara menjual emas di bawah harga yang ditetapkan PT Antam. Harga jual yang rendah kepada Budi itu disamarkan dengan dalih sedang ada pemberian diskon dari PT Antam, sehingga oknum pegawai PT Antam dapat menyerahkan logam mulia kepada tersangka melebihi dari jumlah uang yang dibayarkan, jelasnya. Untuk mengaburkan rekayasa itu, Kuntadi menjelaskan, transaksi dilakukan secara offline, sehingga PT Antam tidak bisa mengontrol kesesuaian antara jumlah emas yang keluar dengan nilai transaksi yang masuk ke butik Surabaya 1. Selanjutnya, Kuntadi menyebut, para pelaku juga membuat surat ketentuan jual beli emas palsu untuk menyamarkan rekayasa transaksi jual beli emas antara tersangka Budi dengan butik Surabaya 1 Antam. Lewat surat palsu itu, PT Antam diposisikan seolah-olah masih memiliki tanggungan emas yang masih belum diserahkan kepada tersangka Budi Sahid. Berdasarkan surat palsu tersebut, seolah-olah PT Antam masih memiliki kewajiban menyerahkan logam mulia kepada tersangka. Bahkan atas dasar surat tersebut, tersangka mengajukan gugatan perdata, jelasnya. Atas perbuatan rekayasa tersebut, Kuntadi mengatakan, PT Antam diduga mengalami kerugian senilai 1.136 kg emas logam mulia, atau setara 1,266 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Budi Sahid diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3, Junto Pasal 18, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Sebelumnya, Budi Sahid tercatat pernah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung dengan tergugat PT Antam pada tahun 2022. Mahkamah Agung saat itu menghukum PT Antam untuk membayar ganti rugi kepada Budi Sahid sebesar 1.136 kg atau 1,1 ton emas batangan. 24